Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rahmania Raudo dengan NPM 2108260153. Kali ini saya akan membahas tentang stunting. Jadi, apa sih itu stunting? Stunting ini dapat didefinisikan sebagai tinggi badan terhadap usia anak itu lebih dari 2 berdasarkan standar dari kurva WHO, yang dimana anak stunting ini dia itu usianya berentangkan dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian faktor penyebab dari terjadinya stunting? Ada 2 faktor. Pertama itu faktor langsung, yang dimana meliputi makanan, penyakit menular, dan karakteristik dari anak itu sendiri. Bisa meliputi dari jenis kelamin, berat badan, lahir rendah atau BBLR, kemudian konsumsi makanan sehari-hari dari anak itu sendiri. Kemudian faktor yang tidak langsung meliputi dari pemberian ASI yang non eksklusif. Kemudian ketika anak usia 0 sampai 6 bulan, pemberian ASI non eksklusif ketika anak usia 0 sampai 6 bulan, kemudian pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak baik ketika anak usia 6 bulan hingga usia 2 tahun. Lalu pola pemberian makan yang tidak baik ketika anak berusia 1 sampai 5 tahun. Kemudian pelayanan kesehatan dan karakteristik keluarga seperti pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, serta status ekonomi keluarga. Ciri-ciri dari anak stunting ini sendiri adalah pertama, pertumbuhannya melambat, yang kedua wajahnya tampak lebih muda dan dari anak seusianya, dan pertumbuhan giginya itu terlambat. Kemudian performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Kemudian berat badan balita yang tidak naik bahkan cenderung menurun. Anak mudah terserang sebagai berbagai penyakit infeksi karena stunting ini sendiri adalah malnutrisi kronik yang terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun, yang dimana penegakan diagnosanya itu berdasarkan kurva WHO, yaitu dia di bawah dari garis 2, di bawah minus 2. Kemudian apa sih gejala dari anak ini sendiri? Biasanya orang tua itu datang dengan keluhan anaknya ini pertumbuhan pada anaknya itu tertunda. Kemudian berat badan anak yang rendah apabila dibandingkan dengan anak usianya, ataupun anaknya ini berbadan lebih pendek dari anak seusianya, atau ibunya ini merasa proporsi tubuh yang anaknya ini cenderung normal tapi tampak lebih muda atau kecil dari anak seusianya. Jadi bagaimana sih penegakan diagnosa dari anak stunting ini? Kita bisa melakukan pemeriksaan antropometri pada anak, kemudian kita lakukan plot pada kurva WHO berdasarkan usia anak, yaitu stunting ini meliputi dari usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian dari hasil plot ini bisa kita lihat dari Z-score, yang dimana kalau dia itu di bawah dari minus 2, anak dikategorikan perawakan pendek atau stunting. Kalau dia di bawah minus 3, dia dikategorikan berperawakan sangat pendek atau sangat stunting. Lalu apa sih dampak dari stunting ini sendiri? Dampak pada jangka pendek pada anak yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terkena penyakit. Kemudian perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan pada anak itu sendiri. Apa sih dampak jangka panjang pada anak yang terkena pada anak stunting ini? Biasanya dia itu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibanding dengan anak umumnya. Kemudian meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Kemudian menurunnya kesehatan reproduksi. Lalu kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Kemudian ada produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.
bagaimana sih pencegahan supaya tidak terjadinya stunting pada anak? Yang pertama itu kita perlu melihat pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Jadi pencegahannya ini dimulai ketika ibunya hamil. Sebenarnya sebelum hamil pun sudah bisa dilakukan pemenuhan nutrisi juga, karena supaya ibunya ini siap untuk hamil dalam kondisi nutrisi tercukupi bagi ibu dan juga bayi. Kemudian ketika anaknya sudah lahir, kita perhatikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Setelah itu kita perhatikan apakah ibunya memberikan makanan pendamping ASI ketika usia anaknya itu sudah lebih dari 6 bulan, dan makanan pendamping ASI ini diberikan hingga usia maksimal 2 tahun. Kemudian dan dilihat pola makannya bagaimana ketika dia berusia 1-5 tahun, bagaimana apakah pola makannya baik atau tidak. Kemudian memantau pertumbuhan balita di posyandu, bukan hanya sekedar mengukur, tetapi kita perlu menyampaikan informasi kepada ibunya apakah anaknya ini tingginya cukup, gizinya cukup, berat badannya itu cukup untuk anak seusianya. Kemudian meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang bersih dapat mencegah anak terkena dari penyakit menular, seperti mencegah anak dari penyakit mencegah anak dari terjadinya diare yang berulang. Ini referensi yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.